Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kedai Fisik. Hari ini kita akan bahas mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Ada perkembangbiakan generatif, sel sperma, dan sel telur mengalami proses yang namanya fertilisasi. Dari proses fertilisasi ini maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini letaknya tersimpan di dalam biji, dan biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, di mana tumbuhan baru ini adalah gabungan sifat dari kedua endo. Baik, kita bahas poin pertama, yakni mengenai penyerbukan. Penyerbukan disebut juga dengan proses polinasi. Polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Baik, kita bahas mengenai macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama ada anemogami, yang kedua ada entomogami, yang ketiga ada ornitogami, yang keempat ada chiropterogami, dan yang terakhir ada antropogami. Berdasarkan jenis perantaranya, maka penyerbukan dibedakan menjadi anemogami. Anemogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya ada jagung dan padi. Selain anemogami, proses penyerbukan yang kedua yaitu entomogami. Entomogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Contohnya adalah bunga matahari. Yang ketiga ada ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung, di mana contohnya adalah bunga dadap. Dan selanjutnya yang keempat adalah chiropterogami. Chiropterogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Contohnya adalah kaktus. Dan yang terakhir adalah antropogami. Antropogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya ada anggrek, vanili, dan juga salak. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 4. Yang pertama autogami, yang kedua geitonogami, yang ketiga ada allogami atau sinogami, dan yang terakhir ada hibridogami. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah autogami. Autogami ini sering disebut dengan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini atau autogami berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi serbuk sari menempel pada kepala putik, dan itu pada satu bunga, dan itu berasal pada bunga itu sendiri. Selanjutnya penyerbukan yang kedua adalah geitonogami. Geitonogami disebut juga dengan penyerbukan tetangga. Nah, pada penyerbukan tetangga ini berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Contohnya seperti ini. Ini ada dalam satu pohon ada 2 bunga. Nah, pada bunga ini, misal bunga A serbuk sarinya berpindah ke bunga B. Ini adalah contoh dari proses geitonogami.
Selanjutnya, proses yang ketiga adalah allogami atau xenogami. Disebut juga dengan penyerbukan silang. Nah, allogami ini berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Jadi di sini ada dua pohon atau ada dua batang dengan masing-masing batang memiliki bunga. Nah, dari bunga ini, dari bunga pohon 1 dan pohon 2 ini, serbuk sari dari bunga A berpindah ke kepala putik pada bunga B. Ini termasuk dalam penyerbukan silang atau allogami. Selanjutnya adalah hibridogami atau penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Misal, ada bunga A yang berwarna kuning. Bunga A berwarna kuning dan bunga B berwarna merah terjadi pada pohon yang berbeda. Tapi proses penyerbukan ini dari bunga A berpindah ke bunga B atau serbuk sari dari bunga A menempel di kepala putik bunga B dengan warna yang berbeda dan dari pohon yang berbeda. Ini disebut dengan hibridogami. Baik, poin yang kedua adalah pembuahan atau fertilisasi. Nah, proses pembuahan atau fertilisasi ini dimulai dengan adanya pollen grain atau yang disebut juga dengan serbuk sari. Serbuk sari ini bergerak ke kepala putik atau menempel di kepala putik. Kepala putik ini disebut juga dengan stigma. Nah, ketika serbuk sari sudah menempel di kepala putik, maka serbuk sari ini akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari ini dia akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Nah, pada tangkai putik ini nanti ada 2 sel generatif dan juga ada 1 sel vegetatif. Nah, 1 sel vegetatif di dalam serbuk sari ini berperan sebagai penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Nah, akan bergerak ke sini nih. Sesampainya di bakal biji ini kita perbesarin ya. Kita perbesarkan bakal biji ini, nanti ada sel telur. Nah, dari sel sperma ada 2 sel sperma tadi. Yang pertama itu akan membuahi sel telur. Nah, oke. Nah, untuk membuahi sel telur nanti, satu sel sperma yang membuahi sel telur akan membentuk zigot. Dan 1 sel sperma lagi yang membuahi polar nuclei atau nukleus. Ini akan membentuk yang namanya endosperma nucleus atau sel atau disebut dengan endosperma. Nah, endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, di sini tadi ada 2 pembuahan. Ada 2 pembuahan, diantaranya tadi yang pertama menghasilkan zigot dan yang kedua menghasilkan endosperma. Nah, adanya 2 pembuahan ini disebut juga dengan pembuahan ganda. Nanti ketika zigot sudah berkembang, maka terbentuklah yang namanya embrio. Dari embrio ini nanti akan muncullah namanya biji atau istilah biji. Nah, biji ini akan tumbuh dan berkembang menjadi sebuah bibit atau tumbuhan baru. Poin berikutnya adalah penyebaran biji. Penyebaran biji dibedakan menjadi 4. Yang pertama, anemokore.
Anemokori adalah penyebaran biji karena bantuan angin. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Selanjutnya, yang kedua adalah hidrokori. Hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air. Contohnya adalah pohon kelapa atau pohon bakau. Dan yang ketiga adalah zukori. Proses penyebaran biji secara zukori dibantu dengan hewan. Dan proses penyebaran biji secara zukori ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama entomokori, yang kedua ada kiroptekori, yang ketiga ada ornitokori, keempat ada mammokori. Kita bahas satu-satu mengenai entomokori. Nah, untuk entomokori ini adalah proses penyebaran biji karena adanya bantuan serangga. Dan contohnya adalah wijen atau tembakau. Selanjutnya kiroptekori itu adalah penyebaran biji yang dibantu oleh kelelawar. Contohnya adalah pada jambu biji dan juga pepaya. Selanjutnya ada ornitokori. Ornitokori adalah penyebaran biji yang dibantu oleh burung. Contohnya adalah pohon beringin dan juga benalu. Ini contoh dari gambar benalu. Dan yang keempat adalah mammokori. Mammokori adalah penyebaran biji yang dibantu oleh mamalia. Contohnya adalah biji kopi yang dibantu oleh luwak. Contohnya ini ada gambar biji kopi. Selanjutnya, penyebaran biji yang keempat ada antropokori. Penyebaran biji secara antropokori itu dibantu oleh manusia atas bantuan manusia. Contohnya adalah rumput yang tidak sengaja menempel di baju manusia, dan setelah rumput itu jatuh dari baju, maka rumput itu bisa berkembang dan tumbuhlah rumput. Oke, poin selanjutnya kita bahas mengenai perkecambahan. Perkecambahan ini diawali dari biji. Kemudian biji ini akan mengalami proses yang disebut dengan dormansi. Nah, ketika proses dormansi selesai, maka terjadilah yang namanya perkecambahan. Sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai dormansi. Dormansi adalah peristiwa saat biji mengalami masa istirahat. Selanjutnya, ketika masa istirahat itu selesai, berakhirnya masa dormansi biji, maka biji akan mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ketika biji mulai tumbuh, maka disebut dengan perkecambahan. Proses perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae bisa kita lihat seperti pada gambar. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae ini dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ketika serbuk sari sudah menempel di kepala putik, maka serbuk sari akan menyerap air dan akan bertumbuh atau berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari ini tumbuh dan bergerak menuju bakal buah. Nah, dari proses ini, sel sperma akan membuahi namanya sel telur. Proses pembuahan proses bertemunya sel sperma dengan sel telur
maka terjadilah proses yang namanya fertilisasi. Dari proses fertilisasi ini nanti akan membentuk atau menghasilkan zigot yang berkembang menjadi sebuah embrio, di mana nanti embrio akan dilapisi dengan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, ketika embrio ini tumbuh, maka akan menjadi sebuah seed atau menjadi sebuah biji. Dari biji ini akan bertumbuh menjadi benih atau bibit. Nah, bibit ini akan terus bertumbuh menjadi tumbuhan baru yang berbunga. Kemudian dari bunga ini nanti ada sebuah dari bunga. Di bunga ini ada namanya mikrospora. Bunga ini kan mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan mikrospora. Mikrospora ini nanti akan bertumbuh menjadi yang namanya serbuk sari. Dan begitulah seterusnya, serbuk sari nanti akan menempel kembali ke kepala putik. Dari kepala putik nanti serbuk sari berkembang dan bertumbuh menuju ke bakal buah. Nanti di bakal buah sel sperma bertemu lagi dengan sel telur. Nah, terjadilah proses fertilisasi kembali. Dari proses fertilisasi terbentuklah zigot. Dari zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi biji. Biji tumbuh menjadi bibit. Bibit tumbuh menjadi tumbuhan baru, dan begitulah seterusnya. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. See you next time. Hai.